Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai analisis fundamental investasi. Materi pertama yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode dalam melakukan analisis informasi, melakukan proyeksi dari informasi tersebut guna menghasilkan penilaian yang tepat bagi perusahaan. Menurut Jonas, analisis fundamental terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu yang ke-1, bottom-up approach. Pendekatan analisis perusahaan yang terfokus pada keadaan fundamental perusahaan. Analisis yang digunakan adalah analisis seperti informasi produksi perusahaan, posisi kompetitif perusahaan, status keuangan yang mengarah pada perkiraan potensi penghasilan yang pada akhirnya menjadi nilai di pasar. Dan yang kedua yaitu top-down approach. Pendekatan analisis fundamental hasil dari pasar atau ekonomi untuk industri atau sektor. Pendekatan ini investor memulai dengan keadaan ekonomi dan keseluruhan pasar dengan mempertimbangkan faktor terpenting seperti inflasi dan tingkat suku bunga. Dan juga analisis penilaian saham investor biasanya melakukan analisis fundamental secara top-down untuk menilai prospek perusahaan. Diawali dengan analisis makroekonomi yang mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan, kemudian dengan melakukan analisis industri, dan terakhir melakukan analisis terhadap perusahaan yang mengeluarkan sekuritas bersangkutan untuk menilai apakah sekuritas yang dikeluarkan menguntungkan atau merugikan investor. Analisis ekonomi makro merupakan analisis terhadap faktor-faktor eksternal dan bersifat makro berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar perusahaan dan mempengaruhi semua perusahaan, sehingga tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Analisis ini merupakan langkah awal yang penting sebelum melakukan investasi, karena pergerakan arah ekonomi mempengaruhi pergerakan pasar modal yang berguna bagi pengembangan keputusan para investor. Para investor menjadikan kondisi ekonomi yang stabil sebagai kabar baik, sehingga berpengaruh secara positif terhadap pasar modal. Merangkum beberapa faktor ekonomi makro yang berpengaruh terhadap investasi di suatu negara, diantaranya ialah tingkat inflasi, tingkat suku bunga, produk domestik bruto, nilai tukar mata uang, dan lain sebagainya. Analisis sektor industri, di mana sukses tidaknya suatu investasi juga dapat ditentukan dari sektor industri. Hal ini tergambar dari pergerakan IHSS yang bervariasi. Menganalisis sektor industri perlu dipahami juga tentang siklus hidup industri, seperti adanya fase awal, fase perkembangan, fase stabil atau fase dewasa, dan fase perlambatan atau penurunan. Setelah menganalisis fundamental ekonomi, lalu sektor industri. Tahap selanjutnya adalah menganalisis fundamental perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari perkembangan neraca perusahaan dan laporan laba ruginya, proyeksi usaha dan rencana perluasan dan kerjasama. Kinerja perusahaan yang mengalami perkembangan yang baik, maka harga saham akan meningkat. Faktor fundamental mikro dalam analisis pasar modal sering disebut dengan faktor fundamental perusahaan. Jogianto menyatakan bahwa analisis fundamental adalah analisis untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang pada umumnya digunakan oleh para investor maupun kreditur sebagai dasar keputusan penanaman modal maupun pemberian kredit. Tujuan umum dari laporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari entitas yang sangat berguna bagi pembuat keputusan ekonomi. Seorang investor menganalisa sebuah perusahaan dengan menggunakan analisa fundamental seperti data-data fundamental dari faktor-faktor yang berhubungan dengan perusahaan yang dianalisis. Data yang dipakai dalam analisis fundamental adalah data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Data laporan keuangan yang diperoleh selanjutnya dipergunakan dalam melakukan analisis fundamental dengan cara mengolah data-data untuk dapat menjawab
Kebutuhan akan analisis rasio keuangan. Tahap-tahap dalam melakukan analisis fundamental. Yang pertama, memahami bisnis atau industrinya. Seorang investor yang melakukan pembelian investasi melalui bursa adalah tidak hanya sekedar memiliki saham saja, tetapi sebenarnya ia sedang membeli sebuah bidang bisnis. Oleh sebab itu, memiliki bidang bisnis atau industri dengan cermat dan menyeluruh adalah hal awal dalam melakukan analisis fundamental. Ketika Anda tidak memahami sebuah bidang bisnis atau industri yang akan Anda pilih dalam berinvestasi, maka Anda akan kurang bisa memprediksi seberapa bagus saham yang Anda beli tersebut. Kedua, melakukan analisa bagaimana strategi perusahaan. Menganalisa seberapa efektifkah strategi yang dijalankan perusahaan adalah langkah berikutnya. Ada berbagai strategi yang dijalankan suatu perusahaan, seperti strategi produksi, strategi pemasaran, strategi pengembangan, strategi persaingan, dan sebagainya. Yang ketiga, melakukan analisis informasi. Dalam analisis fundamental, investor perlu menganalisa beragam informasi yang diperoleh, baik informasi kuantitatif atau data angka, maupun informasi kualitatif. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pro forma dengan laporan keuangan. Yang keempat, memperkirakan hasil atau forecasting. Tahap selanjutnya adalah memprediksi hasil dengan menggunakan beragam teknik dan metode. Pendekatan terbaik untuk memperkirakan hasil atau kinerja masa depan adalah dengan melakukannya secara menyeluruh. Kelima, melakukan konversi perkiraan menjadi valuasi. Setelah melakukan forecasting, langkah selanjutnya adalah mentransformasikan perkiraan-perkiraan yang Anda susun tersebut ke dalam suatu valuasi, yakni perhitungan, penilaian, dan estimasi sebuah saham. Dan yang terakhir, keputusan investasi. Keputusan untuk berinvestasi dilakukan dengan membandingkan harga saham hasil perhitungan dengan harga yang berlaku di pasaran. Harga saham adalah nilai perusahaan dikurangi dengan nilai utang. Jika suatu ketika harga tersebut undervalued atau memiliki harga saham yang lebih rendah daripada harga hasil perhitungan, maka investor yang cermat akan memutuskan untuk melakukan pembelian. Sedangkan sebaliknya, overvalued, keputusan yang dilakukan adalah penjualan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.